Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Oke, tema kita kali ini adalah agar kamu menjadi pebisnis yang handal dan sukses di masa depan ya. Ini pesan semesta untukmu secara umum seperti biasa ya. Tetap nanti saya bikin per zodiak ya. Tetapi ini terkhusus untuk dirimu yang mana kamu mengklik channel ini, berarti pesan semesta ini untukmu. Ya, jadi kalau kamu merasa bahwa wah hidup saya ini kurang bagus, bisnis kurang begini begitu, ya seret ataupun kurang pelanggan, berarti mungkin ada masalah ya. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu ini masalahnya di sini. Perbaikilah ya. Oke, bagaimana pesan semesta nanti? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu ya. Dimana usaha dan bisnismu ke depan akan sukses kalau kau mengikuti pesan dari semesta. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Kita lihat ya. Oke, agar bisnismu lancar ya dan sukses ke depannya, di sini ada The Moon, ada Queen of Pentacles, ada strike. Wow. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu tuh untuk banyak keluar rumah ya. Kalau mempunyai bisnis, banyak teman, banyak sahabat, banyak kenalan ya. Jangan duduk diam di tempat karena mental ya. Mental kamu yang harus diperbaiki gitu ya, dari mereka, entah memberikan masukan, entah mereka atau kamu juga mengenalkan produk kamu ke mereka ya. Kamu bisa memberikan tukar pikiran, ataupun mungkin juga mencari relasi ya, kerjasama yang menguntungkan buat kedua belah pihak antara kamu dan dia. Nah ini jadi untuk menjadi pebisnis yang handal dan sukses itu harus mempunyai banyak relasi, banyak sahabat, banyak kenalan ya. Jadi jangan di dalam rumah terus ya, keluar, banyak sahabat. Bukan berarti kita pilih-pilih sahabat ya, tetapi bisnis itu harus mempunyai rekan, atau ya setidaknya kalau sekarang mungkin belum kamu butuhkan, setidaknya kamu kenal dulu mereka ya, supaya besok kamu sudah kenal dan mungkin ada membangun komunikasi, dan akhirnya ke depan mungkin ada usaha atau apa yang bisa kalian kerjasama, atau yang tadi saya bilang tukar pikiran saja. Dia berbagi dengan pengalamannya, kamu pun bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Nah ini ya, jadi pertama itu untuk bisa menjadi pebisnis yang sukses itu adalah mempunyai banyak relasi. Ya, banyak orang yang kamu kenal, kamu bisa memasarkan produkmu atau bisa kerjasama, ataupun bisa menjadi partner kerja. Nah itu ya, jadi jangan duduk diam di rumah, bingung, stres ya. Perbanyak teman dari golongan manapun, entah menengah ke atas atau menengah ke bawah ya. Jangan pilih-pilih atau jangan minder. Wah, makanya tadi saya bilang, kalau kamu minder berarti kamu belum siap, atau mental kamu belum up, berarti kamu belum siap menjadi pebisnis. Ini bicara tentang mental juga, dikritik
orang bicara sedikit kamu langsung emosi ataupun mungkin langsung baper, wah itu berarti kurang bagus tuh ya. Karena pejiwa bisnis yang handal, yang sukses itu adalah dilatih dari mental yang kuat. Nah itu ya, jadi untuk bisa mendapatkan mental yang kuat, ya di mana ada relasi itu, dari orang-orang. Karena setiap orang kan punya karakter yang berbeda, di situ kamu punya mental diasah. Dari tingkat kesabaran, dari intelektual, dari cara komunikasi, promosi dan lain-lain ya. Jadi kata pertama untuk menjadi pebisnis yang sukses dan keluar dari keterpurukan kamu ya, untuk bisa menjadi orang hebat dalam usaha, dalam dagang ataupun dalam karir kamu adalah mempunyai banyak relasi ya, mempunyai banyak kenalan. Oke, yang kedua di sini ada Nine of Swords. Kita lihat ya apa yang semesta mau sampaikan kepadamu. Rubah ya, supaya apa yang kamu tanamkan sekarang yang salah itu dirubah, supaya hidupmu berubah, supaya apa dibilangnya, usaha kamu juga tuh ada perubahan gitu ya. Jadi kalau kamu lihat usahaku sepi-sepi ya, berarti ada yang salah, dirubah ya. Di sini ada Nine of Swords, ada Seven of Swords dan Five of Wands. Oke. Yang di kedua ini harus bisa lebih mengutamakan pelanggan ya. Jadi jangan dalam artian ada kritikan, kamu langsung tersinggung ya. Ini ibaratkan kamu yang menyakiti ataupun ya itu, belajar dari pengalaman masa lalu. Ya, kepuasan pelanggan itu adalah obat di mana dia akan membantu atau dia akan datang kembali. Datang membantu artinya mempromosikan, di sana boleh tuh produknya bagus ya. Berarti kan dia memasarkan, membantu kamu dan dia bisa datang kembali di mana dia puas dan akan datang kembali berbelanja di toko kamu atau di online shop kamu atau di mana. Nah ini kepuasan pelanggan dari mana Kak Ica? Dari kualitas, dari harga ya. Bukan harga murah asal murah, tapi harga murah ya kualitasnya juga bagus ya, disesuaikan juga. Kan ada orang bilangnya sesuai kualitas lah, tapi orang agak kecewa kalau ada bahasa ya kualitas sesuai harga lah, itu berarti kecewa. Makanya saya bilang kamu cari bahan yang bagus, yang tidak kalah saing tetapi harganya bisa lebih murah. Supaya apa? Supaya mereka datang kembali karena mereka puas, bukan hanya asal murah. Ya, yang kedua dari pelayanan. Mereka kritik sedikit, minta diskon sedikit, ya nggak apa-apa lah di awal-awal. Kalau kita masih bisnis ya, yang penting jangan rugi, untung tipis aja nggak apa-apa. Yang penting kita promosi. Nanti pada suatu saat nanti kita sudah ada punya nama besar, dia yang cari kita kok. Di awal memang kita harus perlu korban, kita yang berkorban gitu, kita yang perlu korban, maaf ya bahasanya rancu ya, kita yang harus berkorban. Kalau perlu korban tuh berarti ada tumbal ya, maaf ya. Nanti pikirannya aneh lagi, enggak, maksudnya kita yang berkorban perasaan, tenaga, waktu, biaya ya, dimana pembeli adalah raja ya. Saya heran ya, zaman sekarang penjual itu marah-marah. Ya itu satu kali orang berjualan besok sudah nggak ada. Makanya kita kadang-kadang berjualan, banyak yang membuka usaha tetapi yang langgeng atau yang bertahan sampai saat ini itu satu dua ini aja. Yang lainnya gulung tikar ya, itu karena tidak bisa mencari hati pelanggan. Bukan mencari sih, tidak bisa membuat pelanggan nyaman gitu. Dan dia mau datang balik lagi kepada kamu. Makanya saya bilang, kalau seandainya untuk kamu bisa menjadi pebisnis yang handal, di mana kamu harus bisa memikirkan kepuasan dari pelanggan kamu, bukan kepuasanmu sendiri. Tadi saya bilang kan, untung tipis nggak apa-apa. Tawar-menawar itu kan wajar. Ya. Kak Ica, tapi dia tawar harga mati, tawar, wah pokoknya tawar, ya nggak usah dikasih. Tapi tetap emosinya jangan naik. Tetap bicara penuh dengan kelembutan. Aduh nggak bisa, harga pasnya segitu kakak ya, penuh dengan kesopanan dan senyuman. Jangan kamu sudah ketas ketus dia nggak suka, ya sudah dia pergi. Nah namanya juga pelanggan adalah raja ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Kamu harus bisa memikirkan bagaimana caranya supaya mereka puas ya, dan mereka akan menjadi kaki tanganmu secara tidak langsung. Dia akan di situ boleh, itu bagus ya. Dia memasarkan secara gratis. Orang itu memasarkan, memberikan iklan, bayar, kamu dengan kepuasan pelanggan kamu akan bisa dibantu dari mereka dan mereka pun akan kembali berbelanja. Yang penting puas aja dulu. Bukan soal produk nomor kesekian ya, tetapi pertama tuh puas dulu. Kan ada banyak orang, saya senang produknya tapi orangnya jutek, malas deh.
Nah, kepuasan pelanggan dulu baru ke kualitas, ya, kualitas yang bagus gitu. Jangan asal kualitas, ngapain kita, namanya saja orang bilang tong kosong nyaring bunyinya, ya, bicara pukul tinggi tapi kualitasnya nggak ada ya, atau tong kosong gitu ya. Jadi harus seimbang antara pelayanan dan kualitas ya. Oke, yang ketiga ada Eight of Wands. Ada juga di sini Six of Cups. Ada juga di sini Three of Wands. Oke. Di yang ketiga ini kamu mempunyai produk yang memang dibutuhkan di pasaran. Ya, produk apa Kak Ica? Ya terserah. Ya, yang dibutuhkan di pasaran, bukan yang tidak dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan. Contohnya apa ya? Mungkin sabun, sampo, kebutuhan sehari-hari, minyak goreng, sembako. Ya ini contoh kalau kita bicara dagang ya, bisnis ya. Pokoknya yang dibutuhkan kamu, ya artinya gini, Kak Ica tapi kan sudah mempunyai Kak. Ya kamu lihat lagi produk kamu tuh lebihnya di mana gitu. Skincare yang dibutuhkan di pasaran. Ya, ada kan orang, saya mau jualan tas Kak, tapi tasnya nggak terlalu dibutuhkan. Maksudnya putarannya ya kan masih banyak tas. Ini contoh ya, bukan berarti saya bilang penjual tas ini ya, tapi maksudnya yang cepat berputarnya gitu. Kalau kamu lihat, oh yang ini bagus, silahkan. Yang berputar cepat. Untung tipis yang penting berputar, dibandingkan untungnya sudah tipis baru berputarnya lama lagi. Ya. Tapi ataupun mungkin kamu berpikir, saya punya kalangan bukan malah kalangan menengah ke bawah Kak Ica. Saya menengah ke atas. Ya sudah, jual aja sekalian untung 100%, yang penting satu kali jual dapat untung besar, ya nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Tapi kamu lihat market kamu siapa? Barangnya apa? Nah itu ya, jadi cari produk atau buatlah produk yang apa dibilang di penjualannya itu lagi diinginkan gitu oleh konsumen, dibutuhkan pasar, ya, dibutuhkan sangat, bukan hanya sekedar ingin tapi dibutuh, ya, carilah produk itu, bukan hanya sekedar asal buka warung aja, asal buka produk aja, ya. Ya, jadi lihat konsumen siapa dan dia butuh apa. Entah kosmetik kek, entah apa kek, tapi yang beda. Kadang kan kita bilang, kita bikin skincare tapi sudah ada banyak pasarannya Kak. Ya mungkin kamu beda. Nah, ini contoh ya, atau apalah, terserah dari kalian. Cuman ini kan kisi-kisinya untuk bisa menjadi pengusaha sukses ya. Ya ini salah satunya. Ya, jangan cepat putus asa. Jangan takut bersaing di pasaran. Karena kamu harus mempunyai keunggulan dari yang lainnya gitu ya. Oke, berikutnya The Magician, Seven of Cups, Five of Swords, dan di sini ada Page of Wands. Ya, semesta mau sampaikan di sini adalah mental ya, mentalmu, dimana kamu jangan menyakiti orang lain. Macam contoh ya, dia ada bicara sesuatu, jangan kita pernah menjelek-jelekan produk yang lain ya. Artinya kita bersaing tapi bersaing sehat, secara sehat, bukan bersaing tidak sehat, nyenggol sana nyenggol sini, menjelek-jelekan produk orang ya. Tata bahasa kepada pelanggan juga harus di ini, jangan ribut di TikTok itu ataupun di mana tuh saya lihat bicaranya kasar, terus judes, cuek ya. Itu satu kali besok sudah nggak mau lagi orang belanja di situ. Makanya ya tadi saya bilang cepat tutup ya. Dia buka tiba-tiba cepat tutup juga ya. Karena apa? Pelayanan. Ataupun tadi saya bilang menyenggol pesaingnya. Jangan menyenggol-nyenggol. Ya. Kalau kamu menyenggol-nyenggol itu berarti kamu punya kekurangan di produk kamu, ya. Raihlah apa yang kamu inginkan, ya. Harus bisa mempunyai inovasi. Harus mempunyai mengembangkan, ya. Macam contoh Supermi gitu kan. Supermi kan ada banyak rasa. Ya, jangan hanya satu itu saja. Nah, sama seperti kamu, variannya apa, atau ya pokoknya kembangkanlah produk kamu supaya orang tidak bosan di pasaran. Gitu, ya. Terus tampil sopan, tampil anggun, emosinya harus bisa terkontrol. Ya, jangan kamu malah menyakiti orang lain atau membakar dirimu sendiri dengan api amarahmu. Karena di dunia bisnis itu adalah mental, ya. Ini diulang lagi, mental. Jadi semesta mau sampaikan jangan sampai kamu menyakiti orang lain atau menyakiti dirimu sendiri. Ya, bisnis itu kadang-kadang ada orang yang menjatuhkan, tapi ingat kamu jangan menjatuhkan orang lain. Ya.
Jangan mencari musuh. Tadi kan saya bilang, harus mempunyai banyak relasi, harus punya banyak teman, bukan banyak musuh. Ya. Jadi tampil sopan, tampil baik, komunikasi yang bagus, ya, jujur. Karena kalau kita bicara tidak jujur itu orang sudah nggak mau. Apalagi kalau bicara dengan relasi, tingkat kejujuran. Ya, dia memberikan kepercayaan, baru kita menyanyiakan kepercayaan, sudah bisnis kamu tuh gitu. Dia tidak akan mau kerja sama, ataupun malah nanti dia bicara ke orang lain, oh dia nggak jujur tuh, nggak bagus. Nggak usah kerja sama dengan dia lagi. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan untuk kepada kamu untuk bisa lebih pelayanannya bagus, produknya bagus, ya, dan hati kamu dan sikap itu harus sevibrasi atau penuh dengan kelembutan dan betul-betul tulus, ketulusan, ya. Jadi melayani sepenuh hati, bukan setengah hati, ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat ada Nine of Pentacles, ada Queen of Cups, ada King of Cups. Oke. Bisa lihat ya. Mau belajar ya. Di sini ada pegang buku ya. Mau belajar. Kalau macam contohnya kamu ada kondisi sulit, ya jangan langsung gulung tikar atau langsung putus asa. Ya. Cari inovasi, cari solusi. Ya. Jangan langsung sepi, udah cari penyebabnya, kenapa sampai sepi, kenapa sampai jualan saya ini tidak laris, kenapa, penyebabnya di mana. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kamu jawab, bukan aduh sepi udah deh nggak usah, ya. Atau berpikir wah ini orang pakai pelet, orang pakai ini, orang pakai ini. Ingat, di dunia bisnis entah apapun cari solusinya. Mereka mau pakai pelet dan apapun, ya kamu harus banyak doa. Kenapa harus takut dengan pelet orang, ya. Ini contoh ya, karena ada beberapa orang curang kan. Jadi mau belajar untuk meningkatkan kualitas produk atau mengembangkan produk ataupun apapun. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Jangan takut. Terkadang yang bikin kita tidak sukses itu adalah karena kita lari dari masalah. Tidak mau menjawab, tidak mau mencari solusi. Makanya tadi saya bilang mental kita. Kalau kamu sudah mentalmu bagus, silahkan terjun dalam bisnis. Tapi kalau mentalmu setengah-setengah, ya lebih baik nggak usah. Karena di bisnis itu sama saja seperti kita berjuang antara hidup dan mati, ya. Karena bukan bisnis satu dua hari, ya. Apalagi kalau sudah bisnis besar. Nah itu kita pertaruhkan segalanya, dari nama baik, dari waktu, ya. Bahkan mungkin diri kita sendiri, karena sampai lupa makan, lupa istirahat. Ya itu karena ada konsekuensinya, di mana kita bisa sukses itu tidak langsung cuma duduk doang atau tidur-tidur doang. Pasti ada yang kita korbankan, yaitu mungkin waktu, tenaga, biaya. Nah itu, jadi dari segi mental kamu, setiap masalah pasti ada solusi, ingat itu, ya. Di mana solusinya kamu harus cari, bukan malah gulung tikar ataupun mager, ataupun malah menyalahkan orang lain, ya. Jadi itu yang semesta mau sampaikan. Oke, berikutnya kita lihat. Terakhir ada Nine of Wands. Ada Five of Pentacles. Queen of Swords. Eight of Pentacles. The Emperor. Oke, bisa lihat ya. Oke, kegigihan nih sama seperti tadi ya. Kegigihan itu artinya daya juang tinggi, ya. Tuh dia bekerja terus, dia mengamati, dia kuat, ya. Ada halangan, hambatan, rintangan, dia harus selalu bisa mengalahkan itu. Rasa takut, rasa cemas, ya. Nah itu kegigihan, bukan dapat masalah langsung down, dapat masalah langsung mewek atau stres, ya. Kamu juga harus bisa pintar mencari peluang, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih, apa ya, kalau dibilang jangan cepat putus asa, tetapi berjuanglah sampai titik darah penghabisan kalau memang kamu mau ingin sukses. Kalau cuman sekedar buka usaha dan mendapatkan untung saja, ya pasti semua bisa lah. Usaha kecil-kecilan besok dapat untung, tapi besok langsung sudah stop.
Tapi kalau kita bicara sukses ini kan berkelanjutan, di mana pasti ada pasang surut, di mana pada saat kita pasang kita jangan terlalu gegabah, pada saat kita surut jangan juga terlalu rendah diri. Tetaplah menjadi pribadi yang nyaman, santun. Jangan merasa kecil, tetapi pada saat kita di atas ya jangan juga terlalu songong. Nah itu ya, jadi untuk bisnis adalah selain daripada produkmu adalah mentalmu. Itu yang semesta mau sampaikan. Karena produk itu ibaratkan cuman masalah produk, tetapi orangnya itu, mesinnya itu kita gitu, manusianya, ownernya, yang bisa memasarkan, yang bisa untuk mengelola produk kita menjadi produk yang berkualitas, yang lebih baik, bisa menerima masukan, bisa memperbaiki apapun ya dari kualitas produk pelayanan. Itu dari kitanya yang bisa membuat orang nyaman dan orang percaya akan produk kita, yaitu orangnya, yaitu kita, dimana ya kamu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk benahi dirimu dulu ya, untuk bisa menjadi orang yang sukses itu adalah dari dirimu, bukan dari orang lain. Produk itu penunjang yang mana kamu harus bisa mengangkat produkmu. Tanpa produk kamu nggak bisa, kamu harus menopang produkmu ya. Apapun yang terjadi kamu harus tetap gigih cari solusinya. Nah itu ya, jadi jangan ada masalah dikit, aduh Kak Ica saya sudah begini, aduh Kak Ica stres, Kak Ica. Cari solusi, karena setiap masalah pasti ada solusinya ya. Dan semesta tahu bahwa kamu mampu, cuman terkadang kamu tidak percaya diri untuk melakukannya. Nah itu ya, jadi semesta mau sampaikan untuk kamu untuk siapkan mental ya, untuk menjadi pebisnis yang sukses harus mempunyai banyak relasi ya. Terus juga saya lihat di sini tadi harus bisa memikirkan kepuasan pelanggan ya, tampil sopan, terus dari pelayanan juga harus bagus, lihat market ya yang dibutuhkan, pasar apa, produk-produk yang harus kamu pasarkan, kamu jual ya sesuai dengan kebutuhan ya. Tingkatkan kualitas juga, terus mau banyak belajar, banyak menerima masukan ya, banyak mau menerima kritikan ya, dan harus berjuang sampai akhir gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak bisa sukses. Ibaratkan kalau kita sampai puncak ya sampai di puncak, jangan barusan sampai di tengah-tengah udah turun ya, di puncak terus sampai di puncak terus ya. Jangan langsung malah turun, sudah di puncak turun lagi ya. Jadi kalau kamu sudah sampai di puncak ya pertahankan sampai di puncak itu, dan dipertahankan itu yang agak susah. Makanya saya bilang harus bisa belajar, dimana paling utama adalah dari sisi mental ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, penuh dengan kesuksesan dan kelimpahan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.